kami pemerintah menyambut baik keputusan dari PSSI untuk memberhentikan pelatih Patrick Kluivert dan kemudian untuk sesegera mungkin bisa mencari penggantinya. Itu ada kesempatan kedua dan mungkin akan menjadi kesempatan terakhir kita di kali ini untuk memilih pelatih yang tepat. Aduh, udah jangan ditanya lagi deh. Kecewa banget. Aduh, out. Paling itu sih. Harus out sih harusnya. Kecewa banget sama Patrick. Maraknya desakan Patrick Kluivert dipecat dari kursi pelatih timnas pasca kegagalan lolos ke Piala Dunia akhirnya menemui puncaknya. PSSI sebagai induk organisasi sepak bola Indonesia resmi mengakhiri kerjasama dengan juru taktik asal Belanda tersebut. Dalam pengumuman di akun sosial media, PSSI menyebut keputusan itu melalui diskusi terbuka dan penuh rasa saling menghormati untuk mengakhiri kerjasama. Ketua Umum PSSI Erick Thohir masih bungkam soal alasan pemecatan Kluivert, termasuk juga soal calon penggantinya. Erick memerlukan waktu untuk menjelaskan semuanya. Untuk yang bola jangan hari ini, ya. Ya karena ini kan tempatnya nggak pas. Kalau nggak nanti yang lain, kasih waktu saya 2 hari, ya. Tapi kan statementnya udah ada di publik semua, ya. Patrick Kluivert merespons pemecatan dirinya dari pelatih timnas Indonesia. Kluivert mengaku kecewa karena gagal ke Piala Dunia 2026 dan mengucapkan terima kasih pada Indonesia. Melalui unggahan di Instagram pribadinya, Kluivert bilang, "Meskipun saya sangat kecewa dan menyesal karena tidak lolos ke Piala Dunia, saya akan selalu bangga dengan apa yang telah kita bangun bersama. Saya ingin berterima kasih kepada para penggemar, para pemain, staf saya, dan Bapak Erick Thohir atas perjalanan yang tak terlupakan ini. Terima kasih Indonesia." Jika merujuk kontrak, seharusnya Kluivert bekerja sampai 2027. Namun kegagalan membawa timnas ke Piala Dunia setelah 2 kali kekalahan berturut-turut atas Arab Saudi dan Irak di putaran 4 kualifikasi membuat Kluivert dan tim kepelatihannya dievaluasi kembali. Sekitar 10 bulan bersama timnas, rekor Kluivert memang tak terlalu mengesankan. Dalam 8 pertandingan, Kluivert hanya membawa timnas menang 3 kali, 4 kali kalah dan 1 kali seri. Timnas mampu mencetak 13 gol, namun kebobolan hingga 15 kali. Pertama kali Kluivert memimpin, timnas kalah telak dari Australia 5-1. Padahal sebelumnya timnas mampu menahan imbang Australia 0-0 di Jakarta. Kluivert kemudian berhasil memenangi 2 pertandingan berturut-turut atas Bahrain dan Tiongkok dengan skor tipis 1-0. Selanjutnya, timnas ditelan Jepang 0-6. Kluivert berhasil membawa timnas menang telak 6-0 di FIFA Matchday lawan Taipei. Namun di laga lain lawan Lebanon, terlihat sekali racikannya kesulitan mencetak gol sehingga ditahan imbang 0-0. Namun 2 kekalahan lawan Irak dan Arab Saudi memutus peluang timnas ke Piala Dunia. Kegagalan itu memunculkan gelombang protes publik agar PSSI mendepak Kluivert. Namun, pasca pemecatan Kluivert, muncul pertanyaan, siapa penggantinya? Analis sepak bola Iksan Mahar bilang untuk mencari pelatih baru saat ini paling realistis di bulan Maret 2026. Iksan menilai PSSI harus mencari pelatih yang paham persaingan di Asia. Yang paling realistisnya untuk mencari pelatih baru dengan masa tenggat waktu sekarang
paling mungkin yaitu di bulan Maret nanti pergantian. Beberapa nama tadi kita sebutkan juga ada Jesus Navas, ada Bernardo Tavares juga bisa jadi peluang. Tapi saya juga menyoroti kita butuh pelatih yang benar-benar sudah paham persaingan di Asia. Beberapa nama tadi kita sebutkan juga ada Jesus Navas, ada Bernardo Tavares juga bisa jadi peluang. Tapi saya juga menyoroti kita butuh pelatih yang benar-benar sudah paham persaingan di Asia, sudah paham juga bagaimana skuad kita. Sejumlah nama muncul, disebut-sebut bisa menggantikan Kluivert. Nama Sintayong masih menyisakan kenangan bagi supporter timnas. Pelatih asal Korsel ini pernah menangani skuad Garuda dari 2020 sampai 2025. Mantan penerjemah Sintayong, Jeong Seok Seo atau JJ bilang potensi STY kembali tetap ada. Namun pengalaman diputus di tengah jalan kala sedang mengejar mimpi ke Piala Dunia di ronde 3 masih menjadi catatan. Nah, kangen, tapi mau nggak kira-kira? Saya nggak bilang nggak ada potensi, itu aja. Nggak ada potensi? Saya bilang nggak ada. Saya nggak bilang nggak ada potensi. Tapi tadi Anda mengatakan kan mau lihat syaratnya dulu. Nah, kira-kira kalau ditawarin syarat seperti apa yang diinginkan, yang mungkin akan diaminkan oleh Coach Sintayong? Saya jujur harus tanya dulu ya, mungkin sama Coach Shin baru tahu. Tetapi ya maksud saya, kalau saya jadi Coach Shin mungkin memikirkan persyaratan yang tidak membuat tidak terjadi lagi kejadian yang sama seperti kemarin mungkin. Kalau untuk diskusi pasti terbuka, saya yakin. Jadi mungkin tergantung dari PSSI-nya bagaimana nge-treat Coach Shin ya. Jadi kita harus tunggu memang apa yang PSSI akan lakukan kepada Coach Shin. Itu sih sebenarnya paling penting, apalagi kan pernah bisa dibilang pernah memecat gitu kan. Jadi itu yang mungkin bisa dibilang mungkin tersinggung juga kan. Jadi mungkin harus hati-hati juga, dan nggak tahu dari cara PSSI misalnya kalau mau hire Coach Shin ya mungkin harus hati-hati juga, dan caranya mungkin harus halus gitu. Selain STY, nama lain yang mencuat adalah Jesus Casas. Dia pernah melatih Irak dari 2022 sampai 2025. Casas sukses kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Hasilnya Uzbekistan lolos Piala Dunia 2026. Sosok lainnya yang bisa mengisi posisi pelatih timnas Indonesia adalah Park Hang-seo. Pengalamannya bersama timnas Vietnam membuat paham kultur sepak bola Asia Tenggara dan Asia, sehingga diperkirakan tak butuh waktu lama untuk adaptasi. Nama lain yang juga mencuat di publik sebagai pengganti Patrick Kluivert sebagai arsitek timnas Garuda, dua nama juru taktik yang berada di Liga Super, yakni Boyan Hodak, pelatih Persib Bandung yang menangani Persib sejak Juli 2023 hingga saat ini. Boyan memiliki lisensi pelatihan Pro UEFA. Nama lain adalah Bernardo Tavares yang pernah membawa PSM Makassar juara Liga 1 2022-2023 dan menjadi pelatih terbaik musim itu. Pada November 2025 mendatang, timnas akan menjalani FIFA Matchday. Agenda besar berikutnya ialah mengikuti Piala AFF dan juga menghadapi Piala Asia 2027. Tim Liputan Kompas TV.